Hampir sebagian besar penggemar alutsista Rusia tentu pernah mendiskreditkan negara-negara yang telah membeli F-35 lantaran disinyalir pesawat ini tidak bebas digunakan dan harus seizin Amerika Serikat. Jika tidak, akan ada sebuah tombol atau program yang membuat F-35 mereka tidak akan bisa terbang. Jika ini benar, tentu akuisisi F-35 sama saja dengan memasang rantai ke leher sendiri untuk bisa dikendalikan oleh Amerika. Kira-kira seperti itulah yang dipercayai oleh kaum ini. Sebelum masuk ke pembahasan, admin sendiri rasanya sukar percaya ya, karena mana ada negara yang memberikan kebebasannya untuk dikontrol oleh negara lain. Tentu naif sekali negara itu. Apalagi kan sejauh ini pembeli F-35 adalah negara-negara dengan SDM dan IQ yang tinggi. Tentu tidak akan sembarangan mengambil keputusan. Tapi mari kita simak apa yang menjadi pembahasan mengenai hal ini. Jet tempur F-35 Lightning II memang telah menjadi sorotan sejak lama setelah adanya rumor bahwa Amerika Serikat memiliki tombol pemutus jarak jauh yang dapat menonaktifkan dan mengendalikan pesawat ini kapan saja. Untuk menanggapi hal ini, Pentagon dan Lockheed Martin dengan tegas membantah klaim ini, menyatakan bahwa F-35 sebenarnya tidak memiliki sistem yang memungkinkan intervensi semacam itu. Mereka juga menegaskan bahwa setiap pesawat yang telah dikirim ke operator internasional sepenuhnya dikendalikan oleh negara pemilik. Bantahan ini tentu muncul untuk meredam kekhawatiran berbagai pihak yang menilai ketergantungan pada teknologi Amerika berisiko terhadap otonomi operasional. Informasi ini diberitakan dalam situs Indo-Militer dan juga Airspace Review. Selain Amerika, sejumlah negara yang juga telah mengoperasikan F-35 menjawab isu ini, seperti Inggris, Belanda, Norwegia, Finlandia, Swiss, Belgia, dan juga Republik Ceko. Mereka semua menegaskan jika mereka memiliki kendali penuh atas pesawat ini tanpa campur tangan dari Amerika. Pernyataan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kendali jarak jauh dari Washington terhadap pesawat yang telah diekspor sebagaimana yang telah dirumorkan. Namun, meski berbagai operator telah memberikan pernyataan mengenai independensi F-35 mereka, kekhawatiran terkait akses terhadap perangkat lunak dan pembaruan sistem masih menjadi isu yang belum sepenuhnya bisa dijawab. Portugal telah menjadi salah satu contoh negara yang akhirnya mempertimbangkan ulang rencana pengadaan F-35. Ini diakibatkan karena adanya ketidakpastian mengenai kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Faktor seperti kemungkinan pembatasan akses terhadap teknologi utama, perangkat lunak, dan juga suku cadang menjadi perhatian utama. Jika Washington memutuskan untuk membatasi ataupun mengontrol distribusi teknologi tersebut, tentu hal ini dapat mempengaruhi kemandirian operasional negara pengguna. Situasi ini akhirnya membuat Portugal mulai menjajaki alternatif pesawat tempur dari Eropa saja yang memang dinilai lebih memberikan kebebasan dalam penggunaan maupun maintenance. Selain Portugal, ada juga beberapa negara lain yang mulai mempertanyakan dampak ketergantungan terhadap alutsista Amerika Serikat. Negara-negara seperti Jerman dan Perancis mengambil langkah yang lebih jauh lagi dengan mempercepat pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 dalam proyek Future Combat Air System yang dikembangkan bersama dengan Spanyol. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar dan memastikan bahwa keputusan strategis mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain. Perkembangan ini telah menunjukkan adanya pergeseran dalam pola pikir negara-negara Eropa terkait alutsista modern. Bantahan dari Pentagon dan juga Lockheed Martin, serta testimoni dari pengguna F-35 di luar Amerika, tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran berbagai pihak mengenai potensi pembatasan yang dapat diterapkan di masa mendatang. Dengan semakin kompleksnya sistem elektronik dan perangkat lunak pada jet tempur modern, kemungkinan adanya sistem kontrol yang dapat dikendalikan dari jarak jauh tetap menjadi perdebatan. Meskipun sampai saat ini belum ada bukti konkret mengenai keberadaan tombol seperti itu, kecurigaan ini tetap menimbulkan ketidakpastian bagi beberapa negara yang mempertimbangkan akuisisi F-35. Di tengah kontroversi ini, masa depan F-35 sebagai jet tempur multinasional tetap bergantung pada kepercayaan negara-negara operator terhadap transparansi sistemnya. Jika Amerika terus menjamin independensi operasional setiap pesawat yang telah diekspor, maka F-35 akan menjadi pilihan utama di pasar global. Namun jika isu mengenai kendali jarak jauh semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan negara-negara akan beralih ke alternatif lain yang lebih aman. Sebenarnya, stereotip seperti ini tidak hanya terjadi pada F-35, melainkan terjadi juga pada pesawat-pesawat lain. Seperti pada pengadaan F-15IX oleh Indonesia. Setiap admin memberitakan mengenai proses akuisisi, ada saja yang berkomentar. Intinya adalah, ya ngapain beli pesawat Amerika, ujung-ujungnya kalau pakai harus izin, dan kalau nggak izin nanti nggak bakal bisa dipakai buat perang. Tapi overall, admin kembalikan lagi hal ini ke kepercayaan kalian masing-masing. Lebih percaya mana?
pernyataan Pentagon dan Lockheed Martin, atau percaya rumor yang tidak mendasar? Karena kalau admin sendiri lebih percaya Billie Eilish lahir di Nganjuk. Nah, bagaimana menurut kalian?